Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Alpina Diayumar Selawati dengan NIM 19321975. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video ini, kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Yaitu yang pertama, penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini, di atas ini ya, untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. 0 ini bergerak 3 satuan ke kanan, ditarik ke kanan. Kemudian karena mendapat 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan. Jadi dari 3 ini tadi, ini bergerak 4 satuan ke kanan. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi, boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Oke ya. Yaitu sifat yang kedua, pengurangan. Perhatikan contoh 1 dan 2 berikut. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berarti kan karena dia awalnya punya 6 dan kemudian diberikan kepada sepupunya 2 tadi, berarti kan sepatunya berkurang kan ya. Lanjut, berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Dari bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2 karena yang miliknya tadi berkurang ya. Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari 0 ke kanan. 0 ke kanan, ini adalah 6 pasang sepatu. Ini yang dimiliki Nia tadi. Karena dikurang 2 sepatu, berarti panah berbalik arah ke kiri 2 satuan. Karena tadi mempunyai 6, dan karena berkurang 2, jadi panahnya ke kiri 2 satuan. Sehingga hasil akhirnya yaitu 4. 4 di mana dari 0 ke 6, lalu berbalik lagi karena dikurangi tadi 2, jadi 4. Perhatikan bahwa 6 dikurangi 2 sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2, itu sama. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 pasang. Selanjutnya, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Ini. Karena tadi turun, negatif 5 ya, mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Ini ya, ini yang harus ada di pertanyaan, itu harus ada di pikiran kalian. Bilangan negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 5. Karena pada garis bilangan, jika panahnya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Atau karena nilai negatif pada suatu bilangan semakin besar, sehingga nilainya semakin kecil. Ingat ya, pada video sebelumnya itu, bilangan bulat itu jika semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil, dan semakin ke kanan itu akan nilainya semakin besar. Bentuk soal tersebut bisa kita tulis. Negatif 2 dikurangi negatif 5 itu sama dengan negatif 2 karena pengurangan bertemu dengan negatif itu menjadi
positif atau penambahan. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ilustrasinya itu begini, dari 0 tadi kan mula-mula turun sampai negatif 2 meter tadi. Terus dari negatif 2 itu kan sebenarnya turun lagi, tapi kan karena ini pengurangan, karena dikurangi dari negatif 2 tadi turun lagi ke 5. Jadi turun lagi berarti kan negatif 5, jadi kan 5 satuan gitu loh maksudnya itu. Jadi dari negatif 2 ini ditarik lagi panah ke kanan sebanyak 5 satuan. Jadi dari 0 ini terdapat 3 satuan. Jadi selisih kedalaman menyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Jadi dari negatif 2 kita tarik panah ke kanan sebanyak 5 satuan. Nanti hasilnya akan 3. Yaitu yang ketiga yaitu perkalian. Perhatikan contoh 1, 2, dan 3 berikut. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 6. Atau itu bisa juga perkalian itu dijadikan penambahan, yaitu 6 ditambah 6 tambah 6 itu sebanyak 5 kali sama dengan 30. Tahu? Jadi tinggi gedung tersebut 30 meter. Ini loh dari ini. Ini tuh kan 5 dikali 6. 5, ini jumlah gedungnya kan 5 dan tingginya 6 itu tinggal dikali, atau bisa juga dari sini karena tingginya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Oke, selanjutnya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi kan yang dihitung hanya yang uang yang ditabung oleh Endang tadi. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 7 kali 500.000 itu sama dengan 500.000 tambah 500.000 itu sebanyak 7 kali. Hasilnya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Yang ketiga, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Tahu kan kalau turun itu berarti nilainya nanti adalah negatif. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana ada 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam. Tahu ya, 18 ke 24 itu selisihnya itu adalah 6 jam. Karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius. Jadi setiap jam itu turun 2 derajat Celcius. Maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 6, ini dari 6 jam tadi, ini maksudnya saya maksud selisih tadi itu dari 18 ke 24, ini kalau lebih cara enaknya itu 24 dikurangi 18, jadi selisih itu pengurangan itu. Jadi 6 jam kali negatif 2 karena setiap jam itu turun tadi 2 derajat Celcius tadi itu sama dengan 6 dikali negatif 2, atau bisa dijadikan penjumlahan yaitu negatif 2 ditambah negatif 2 itu sebanyak 6 kali. Itu hasilnya adalah negatif 12. Selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius. Atau dapat ditulis negatif 12 derajat Celcius karena turun itu negatif. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10 karena pada 18 tadi pukul 18.00 itu 10 derajat Celcius dan ditambah negatif 2 karena turun sebesar 2 tadi yaitu, dan ditambah negatif 12 ini maksudnya itu
negatif 12. Karena ini tadi penjumlahan dari sini tadi ditambah negatif 12 karena selama 6 jam tadi, yaitu sama dengan 10 dikurangi 12, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Ini salah ya, ini negatif 12. Oke, saya lanjutkan. Secara umum, untuk A elemen bilangan positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, yaitu A kali B sama dengan B ditambah B tambah B sebanyak A kali. Oke, saya lanjutkan. Pembagian. Perhatikan contoh 1 dan 2 berikut. Karena sedang baik hati, Bumia ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bumia adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut adalah 6 tetangga. Jadi, Bumia ada 12 kue dan ingin dibagikan kepada 6 tetangganya. Jika Bumia ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Ya, maksudnya di sini 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12. Ini diperhatikan. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Seperti pada perkalian tadi, kalau perkalian tadi kan bisa diibaratkan penjumlahan. Kalau pembagian itu bisa pengurangan. Dapat ditulis 12 dikurangi 6, ini dulu. 12 kurangi 6 kan masih 6, lalu dikurangi 6 lagi, soalnya kan sampai tidak tersisa kan, semua rata. Jadi sampai hasilnya 0. Sampai kalau tidak itu sampai hasilnya bilangan terkecil, sampai tidak bisa dikurangi lagi oleh pembaginya tadi. Berarti kan 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. 2 kali? Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bumia mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 ada bilangan yang dibagi. 6, karena 12 adalah bilangan yang dibagi 12 kue tadi yang dimiliki, dan 6 adalah pembagi. Pembagi itu karena ingin dibagikan kepada tetangganya tadi, sedangkan 2 adalah hasil bagi dari 12 dibagi 6. Oke ya, saya lanjut. Contoh yang kedua, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan, tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Kiri 0 berarti nanti adalah negatif. Berapa kali tupai telah melompat? Tupai melompat ke arah kiri. Ke arah kiri titik 0, artinya daerah bilangan negatif. Jarak yang ditempuh tupai untuk satu kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik negatif 15 artinya titik 15 di sebelah kiri 0 tadi. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Misal, banyak lompatan tupai T kecil. T sama dengan negatif 15 dibagi 3 atau negatif 15 tadi dikurangi negatif 3 atau negatif 15 ditambah 3 tambah 3 itu sampai hasilnya habis ya nanti. Itu ketemunya 5 kali sebanyak pengurangan. Ini pengurangan negatif 3 itu akan sebanyak 5 kali, jadi negatif 5. Atau T sama dengan negatif 15 dikali 1/3. Maka T sama dengan negatif 5. Ini kenapa kok, ini aslinya kan dibagi 3, ini kenapa kok jadi kali 1/3? Karena pembagian itu jika dijadikan kali, nanti akan tiganya ini satuannya akan menjadi 1/3. Seperti itu. Jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Berikut, secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat seperti yang saya bilang tadi, jika A kali B sama dengan C, maka A itu C. Ini kan perkalian di sini. Kalau jadikan pembagian di sini kan dibagi B. Dengan B tidak sama dengan 0, atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. A-nya pindah ke kanan, itu menjadi pembagian. Dengan A tidak sama dengan 0, tahu di sini syaratnya pecahan pembagian itu kenapa kok penyebutnya itu tidak boleh 0? Karena bilangan jika dibagi penyebutnya 0 atau bilangan itu bilangan berapapun, bilangan bulat atau
bilangan berapapun jika dibagi 0 itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Oke. Saya lanjutkan mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yaitu, misalkan A, B, dan C ada sebarang bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat adalah sebagai berikut. 1. Komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Ini perlu diingat ya sifatnya. Jika sifat komutatif itu hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Secara umum berlaku penjumlahan itu A tambah B sama dengan B tambah A. Ini cuma dibalik. Cuman A atau B-nya saja yang di depan itu sama saja hasilnya. Contoh, misal A sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 15. Sehingga negatif 4 ditambah 15 itu sama dengan jika kita balik 15 ditambah negatif 4. Negatif 4 tambah 15, 11. 15 ditambah negatif 4 itu sama dengan 15 dikurangi 4 itu 11. Perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Ini dibalik sama ya nanti hasilnya sama tadi. Misal A 8 dan B negatif 10. Sehingga 8 kali negatif 10 sama dengan dibalik negatif 10-nya yang di awal negatif 10 kali 8. Itu 8 kali negatif 10, negatif 80, negatif 10 kali 8 itu negatif 80 sama saja ya. Oke, yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Ini juga perlu diingat, sifat asosiatif itu hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Oke, kita bahas di penjumlahan. Penjumlahan yaitu A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung tambah C. Ini bedanya cuma di kurungnya hanya di awal atau di akhir. Contoh, misal A sama dengan 8, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 6. Sehingga 8 ditambah buka kurung, negatif 5 tambah 6 tutup kurung sama dengan, kita balik kurungnya yang di awal, 8 ditambah negatif 5 tutup kurung ditambah 6. 8 turun ya ini, ditambah negatif 5 tambah 1 ini. Ini yang dioperasikan itu yang di dalam kurungnya dulu, terlebih dahulu. Oke, negatif 5 tambah 6 itu 1. 8 ditambah negatif 5, 8 kurangi 5, 3. Ditambah 6, 6-nya turun. 8 tambah 1, 9. 3 ditambah 6, 9. Perkalian. Buka kurung A kali B, tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Ini sama saja tadi dibalik. Mau kurungnya di awal atau di akhir itu sama saja. Misal, A sama dengan negatif 4, B sama dengan 10, dan C sama dengan 3. Sehingga negatif buka kurung negatif 4 kali 10 tutup kurung kali 3 sama dengan negatif 4, kurungnya dibalik ke belakang, buka kurung 10 dikali 3 tutup kurung. Ini di dalam kurungnya kita hitung min 4, negatif 4 kali 10, negatif 40, kali 3, 3-nya turun, sama dengan negatif 4-nya turun, kali 10 kali 3, 30. Negatif 40 kali 3, 120, negatif 120. Dan negatif 4 kali 30 yaitu negatif 120, hasilnya sama. Yang perlu diingat itu, semuanya sifat komutatif itu berlaku pada operasi apa saja, terus asosiatif itu berlaku pada operasi saja, operasi apa saja begitu. Terus yang ketiga yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan. A dikali buka kurung B plus C ditambah C. Itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, misal A sama dengan 12, B 6, dan C sama dengan 14, sehingga 12 dikali buka kurung 6 ditambah 14 tutup kurung sama dengan 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 14. Jadi ini 12-nya turun,
kali 6 tambah 14 yaitu 20. 12 kali 6 72 ditambah 12 kali 14 168. 12 kali 20 240. 72 ditambah 100 168 240 hasilnya sama. Perkalian terhadap pengurangan. A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung itu sama dengan hasilnya akan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh misal A sama dengan 15, B sama dengan 30 dan C sama dengan 5. Sehingga 15 dikali buka kurung 30 dikurangi 5 itu akan sama dengan hasilnya dengan 15 kali 30 dikurangi 15 kali 5. Kita hitung 15-nya turun, 30 kurangi 5, 25, 15 kali 30, 450, dan dikurangi 15 kali 5, 75, 15 kali 25, 375, sama dengan 450 dikurangi 75, 375, hasilnya sama ya. Karena memang berlaku sifat tersebut, itu bisa dibuktikan. Ya ini salah satu kegunaannya nanti. Sifat-sifat operasi hitung dapat digunakan untuk mempermudah hitungan. Contohnya, ini sifat-sifat tersebut akan mempermudah jika hitungannya itu angkanya besar-besar. Yang pertama A, contoh yang A, ini 51 kali 49, ini dimodifikasi ya, tinggal kita pinter-pinternya. Itu tuh sama saja itu 51 itu kan bisa itu 50 ditambah 1 kan 51. Ini cuman bedanya di dalam kurung karena 51 tadi 50 tambah 1 tutup kurung kali 49. Ini 50 tambah 1 dikali 49 ini bisa dimodifikasi yaitu 50 dikurangi 1 itu sama saja ya. Cuman jangan sampai lupa ini buka tutup kurungnya itu juga akan mempengaruhi. Jadi ini 50 buka kurung 50 dikurangi 1. Ini tahu ya sifat ini. Ini sifat distributif tadi. Sifat distributif tadi. Oke. Dari 50 ini kan 50 kali 50 hasilnya kan gini 50 kali 50 kali negatif 1 50 kali 50 kali negatif 1 atau bisa ditulis 50 buka kurung 50 negatif 1 tahu ya tadi distributif pengurangan tadi terus ditambah ini kan 1 kali 50 dikali 1 kali 50 dikurangi 1 kali 1. Jadi kan nanti bisa 1 kali 50 dikurangi 1 kali 1. Ya, ini bisa kan tadi distributif pengurangan juga. Jadi 50 kali 50 250 50 kali negatif 1 negatif 50 ditambah 1 kali 50 1 dikurangi negatif 1 negatif 1. Atau bisa juga ini kan tutup kurung 1 dikali dalam kurung 50 min 1 bilang berapapun kan kalau dikalikan 1 kan 1 hasilnya bisa langsung ditulis turunkan langsung 50 kurangi 1 tetap. Jadi ini dari bentuk ini kita tahu 2500 dikurangi 50 tambah 50 dikurangi 1 ini langsung enak gitu lihatnya itu. Negatif 50 ditambah 50 itu kan sama dengan 50 dikurangi 50. Kan ini hasilnya 0 habis. Jadi tinggal 2500 dikurangi 1 yaitu 2499. Oke, yaitu contoh yang B. 113 kali 71 ditambah 113 kali 29. Ini distributif penambahan tadi. 113 ini kan bisa ditulis 113 dikali 71 tambah 29 tahu ya. Ini maksudnya 113 kali 71 ya kan. Ditambah 113 kali 29 ya. Langsung kita hitung 113 dikali 71 tambah 29 yaitu 100. Jadi 113 kali 100 itu tinggal nambah 02 saja. Jadi 11.300. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.